Salam, apa kabar jemaat yang dikasih oleh Tuhan? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, aman, dalam lindungan, dalam pemeliharaan Tuhan. Kita sungguh bersyukur kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan. Kita akan siap untuk belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan waktu kesempatan pagi ini untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu meneguhkan, menguatkan iman kami. Roh Kudus menolong hamba, menolong kami semua untuk kami mengerti dan ajar kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari demi hari. Ini doa kami ya Tuhan, kami siap diberkati lewat firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal 41. Kejadian 41 ayat 37 sampai ayat yang ke-52. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai ayat yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah, serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ketujuh tahun kelimpahannya itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ya, firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan berbicara tentang awal yang baru. Awal yang baru. Kalau dalam beberapa minggu bahkan bulan ini, dunia bahkan memulai new normal, hidup yang baru, ya, kembali normal. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang begitu mewabah dunia, ya, itu harus dijalani dengan kembali beraktivitas, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat, ya, untuk menjaga imunitas kita tetap terjaga, tetap terpelihara,
Meskipun pandemi COVID-19 masih kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kegiatan kita, di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Awal yang baru. Nah, setelah melewati perjalanan hidup yang sangat meyakinkan dan berat, akhirnya Yusuf mengalami penggenapan dari visi ilahinya. Ia benar-benar menjadi seorang penguasa, bahkan di negeri asing. Ya, orang kedua di bawah Firaun pada saat itu. Kedudukan yang luar biasa. Ya, akan ada krisis yang besar terjadi di tanah Mesir. Ya, jadi 7 tahun kelimpahan. Di samping 7 tahun kelimpahan ada krisis yang sangat besar, yaitu 7 tahun kelaparan. Itu krisis yang sangat besar, itu membuat orang banyak menderita, sengsara, dan kelaparan. Nah, apa yang terjadi pada saat itu juga terjadi saat ini. Sudah beberapa bulan dunia ini sedang mengalami krisis yang sangat besar. Ya, apakah bisa keluar dari krisis itu? Apakah bisa mampu keluar dari krisis itu? Nah, kita akan melihat dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Yusuf belajar memahami pekerjaan Allah dalam hidupnya. Bagaimana Yusuf belajar memahami pekerjaan Allah dalam hidupnya. Yang pertama, dalam ayat 41 sampai dengan 44, di sini Allah memakai setiap kesempatan menjadi proses ilahinya. Pengalaman-pengalaman pahit yang dialami Yusuf dijalaninya dengan baik sebagai proses ilahi untuk mempersiapkan Yusuf pada posisi puncak sebagai penguasa di tanah Mesir. Kita melihat bagaimana di tanah Kanaan ia begitu anak yang dimanja, anak yang disayang oleh orang tuanya, karena ia lahir pada masa-masa orang tuanya sudah lanjut usia. Dibanding dengan saudara-saudaranya yang lain, Yusuf sangat disayang, ya, dan sangat dikasihani, melebihi saudara-saudaranya yang lain, yang menimbulkan kebencian dan sakit hati, sehingga segala niat jahat daripada saudara-saudaranya itu selalu terngiang di dalam pikiran, di dalam kepalanya, sehingga akhirnya ia dijual, ya, menjadi budak di tanah Mesir, dan itu pun tidak mulus. Ia juga mengalami banyak tantangan, ia juga mengalami banyak persoalan, pergumulan yang begitu berat. Namun di tengah-tengah masalah, persoalan dan pergumulan yang besar itu, firman Tuhan berkata bahwa Allah menyertai Yusuf, Allah melindungi Yusuf, Allah memberkati Yusuf. Dan itu yang terjadi, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap proses-proses yang terjadi di dalam kehidupannya adalah suatu proses ilahi untuk menuju dia pada saatnya nanti, pada puncaknya menjadi penguasa di tanah Mesir. Luar biasa, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai budak di rumah Potifar maupun ketika sebagai orang hukuman, Yusuf memakai kesempatan itu untuk belajar setia dan taat kepada Tuhan. Dan kunci kesetiaan dan ketaatannya itu kepada Tuhan, ia menjadi penguasa di tanah Mesir. Itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi sehingga apa yang dikerjakannya berhasil, dan ia disukai orang yang memiliki otoritas atas hidupnya. Itu luar biasa sekali, ya. Seorang anak muda yang masih belia sekali, namun pergi di tanah Mesir, ya, di situ ia diperlakukan dengan sewenang-wenang. Ia mengalami penderitaan, ia mengalami kesengsaraan. Tetapi puji kepada Tuhan, kalau kita menyimak dan melihat firman Tuhan ini, begitu Tuhan menyertai dia, begitu Tuhan menolong dia. Setiap pengalaman tersebut terlihat bahwa Allah sedang melatih Yusuf menjadi seorang pemimpin yang menggunakan kekuasaannya dengan hikmat Allah. Ia selalu memakai kuasa daripada Tuhan, ia selalu memakai hikmat yang daripada Tuhan. Maka tidak heran ketika akhirnya Firaun memberinya kekuasaan sebagai penguasa di tanah Mesir. Orang kedua di bawah Firaun pada saat itu. Ia begitu diberkati Tuhan, ia begitu disertai oleh Tuhan. Hikmat kebijaksanaan yang luar biasa yang Tuhan karuniakan.
Jadi proses-proses ilahi yang luar biasa yang dialami oleh Yusuf. Ia belajar dengan taat, ia belajar dengan setia, sehingga akhirnya ia menduduki posisi puncak. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, COVID-19 yang sudah 3-4 bulan ini yang kita alami, ini adalah suatu proses ilahi untuk menuju kepada kedewasaan iman kita kepada Tuhan, untuk melihat bagaimana kesetiaan dan ketaatan kita di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Ini benar-benar membuat kita menderita, ya. Bekerja pun kita bekerja di rumah, ya. Sekolah pun anak-anak kita sekolah di rumah, ibadah pun ibadah di rumah, ya. Begitu kita merasakan tekanan-tekanan, begitu kita merasakan penderitaan-penderitaan juga, kesengsaraan juga yang kita alami, semuanya kita serba kekurangan. Tetapi sekali lagi, itu adalah proses ilahi, di mana Tuhan mau memproses kita sejauh mana kita tetap setia kepada Tuhan, untuk mengiring Tuhan, untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, belajarlah kita setia, belajarlah kita taat kepada setiap proses-proses yang Tuhan mau untuk kita proses. Tuhan mau membentuk kita untuk menjadi teguh iman kita, kuat iman kita, sehingga kita bisa menang keluar dari kesengsaraan, dari penderitaan, dari krisis yang begitu berkepanjangan ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memandang dengan positif, mari kita memandang dengan optimisme ketika krisis ini sedang terjadi. Ya, bukan saja kita yang mengalami krisis ini, namun seluruh dunia. Bukan saja kita sebagai orang-orang yang percaya yang mengalami krisis ini, tetapi orang-orang yang tidak percaya pun mengalami krisis ini. Oleh sebab itu, mari jadikan ini proses ilahi di mana Allah mau membentuk kita untuk kita teguh iman kita, untuk kita kuat iman kita, untuk kita tetap setia untuk mengiring dan melayani Tuhan. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana Yusuf belajar untuk memahami pekerjaan Allah di dalam hidupnya, yaitu Allah memakai setiap kesempatan menjadi proses ilahinya. Luar biasa. Yang kedua, bagaimana Yusuf belajar memahami pekerjaan Allah di dalam hidupnya. Ayat yang ke-51, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Allah menolong kita untuk melupakan masa lalu. Kalau kita melihat Yusuf, masa lalunya, awal-awalnya begitu mengembirakan, begitu luar biasa. Namun pada akhirnya ketika ia ke tanah Mesir, ya, ia mengalami masa lalu yang suram, masa lalu yang membuat secara manusia ia tidak akan bisa untuk menjadi orang di tanah Mesir. Ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Secara manusia ia berpikir seperti itu. Namun di balik semuanya itu ada proses ilahi di mana Allah membentuknya. Ketika Yusuf memiliki anak pertama, ia menamainya Manasye. Nama Manasye artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku, kepada rumah Bapakku. Ya, ia lupa sekali sama kesukarannya. Karena apa? Karena ia menjalani dengan enjoy. Ya, ia benar-benar menikmati ketika ia ada di rumah Tuan Potifar. Ia bekerja dengan baik, bekerja dengan setia, bekerja dengan jujur. Dan Tuhan berkata, Allah menyertai Yusuf dan membuat Yusuf berhasil di dalam semua usaha dan pekerjaannya. Ya, penderitaan ketika ia ada di dalam penjara, benar-benar menderita. Tetapi ketika ia melahirkan seorang anak, ya, ia berkata, ia benar-benar lupakan kesukarannya. Yang pertama, yang kedua, ia lupa ya akan rumah bapaknya. Ya, ia anak yang masih mendambakan kehadiran orang tua dan saudara-saudaranya. Ia masih mendambakan rumah orang tuanya, tetapi ia lupa. Seakan-akan ia lupa semuanya. Karena masa perjuangan hidupnya, masa lalunya yang begitu suram.
tetapi ia bersyukur. Ya, ketika ia menjadi penguasa di tanah Mesir, ia diberikan seorang istri dan lahirlah Manasye, sehingga ia berkata, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Anak sulungnya ini menjadi penegasan bagi dirinya bahwa Allah telah menolongnya untuk bisa melupakan masa lalu yang penuh penderitaan dan luka hati yang menyakitkan karena harus berpisah dari orang-orang yang dikasihinya. Luar biasa, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian penting untuk memiliki roh yang luar biasa adalah ketika hati kita murni, terbebas dari kemarahan dan kebencian. Makanya di sini kita melihat Allah menolong dia dengan kelahiran seorang anak itu untuk melupakan masa lalunya. Masa lalunya begitu suram. Secara manusia, ia akan benci, ia akan sakit hati, ia akan kecewa kepada saudara-saudaranya. Tetapi firman Tuhan berkata, Allah mengirim saya mendahului kalian di tanah Mesir adalah untuk memelihara engkau, untuk memelihara umat Tuhan. Dan memang di tanah Kanaan terjadi kelaparan, Bapak Ibu. Akhirnya saudara-saudara Yusuf pergi ke tanah Mesir, dan mereka tidak tahu siapa yang menjadi penguasa di tanah Mesir, siapa yang menjadi orang dua di tanah Mesir. Mereka tidak tahu. Tetapi ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya itu datang, ia tahu itu saudara-saudaranya. Ia mengerti, ia mengenal siapa itu saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ia lupa kepada kesukarannya, masa sukar sulit yang ia lalui. Ia lupakan itu semua karena Tuhan sudah memakai dia, Tuhan sudah mengangkat dia menjadi orang yang luar biasa, orang yang dipakai oleh Tuhan. Dengan anugerah Allah, Yusuf telah berhasil melakukannya. Maka ia menjadi pribadi yang siap menghadapi penggenapan visi ilahinya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketika di tanah Kanaan dia pernah bermimpi, ya, bahwa berkas-berkas saudaranya itu tunduk kepada berkas-berkasnya, bahwa semua saudara-saudaranya sujud menyembah kepada dia. Itu diceritakan kepada kedua orang tuanya, itu juga diceritakan kepada saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudaranya mengejeknya, membencinya, dan tidak suka kepada dia. Dan akhirnya itu terwujud ketika saudara-saudara Yusuf pergi ke tanah Mesir. Semua saudara-saudaranya Yusuf sujud menyembah kepada Yusuf, dan Yusuf teringat akan mimpi-mimpinya. Luar biasa. Kita perlu bermimpi besar, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ya, puji kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong kita, sehingga rumah tanah di belakang ini Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Secara manusia kita tidak mungkin mendapatkan uang yang banyak itu. Secara manusia juga kita tidak mungkin bisa mendapatkan pinjaman. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti siapa kita, Bapak Ibu. Kita sudah bergumul lama untuk merindukan itu, dan Tuhan memberikan kepada kita tepat pada waktunya. Dan sekarang Tuhan mau, Bapak Ibu, untuk kita bersatu, untuk kita sehati sepikir. Ayo kita bergandengan tangan bersama-sama. Bersama kita bisa, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita sendiri bersendiri dan kita cuek satu sama lain, tidak peduli satu sama lain, kita tidak bisa akan berbuat apa-apa. Karena firman Tuhan berkata, ya, jadi ketika ada kesehatian, ketika ada kesatuan di antara kita, disitulah Tuhan akan mencurahkan berkatnya untuk kita. Di mana ada kerukunan, di mana ada kedamaian, di situ Tuhan akan mencurahkan berkatnya kepada kita. Mari kita hidup rukun satu sama lain. Mari kita mengasihi satu sama lain. Mari kita saling menopang, saling mendoakan satu sama lain, supaya apa yang kita rindukan itu akan terwujud, Bapak Ibu. Dan Tuhan sudah mewujudkannya itu semua bagi kita. Mari kita pelihara kesatuan dan persatuan di jemaat kita, sehingga kita saling menopang, menguatkan, meneguhkan satu sama lain. Yang terakhir, Bapak Ibu, kehidupan awal baru yang luar biasa yang dijalani oleh Yusuf, di mana ia memakai setiap kesempatan menjadi proses ilahi, di mana Allah menolong dia untuk melupakan masa lalunya, karena Tuhan sudah memberkati dia dengan seorang anak, Manasye. Dan yang ketiga, yang terakhir,
Bagaimana Yusuf belajar memahami pekerjaan Allah di dalam kehidupannya. Allah memberikan anugerah di dalam penderitaan kita, ayat 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Yang ketiga, Allah memberikan anugerah di dalam penderitaannya. Masa sukar sulit yang ia lalui, bukan berarti Allah tidak ada berserta Yusuf. Allah ada, Allah beserta dengan dia, Allah menolong dia, Allah menyertai dia, Allah menguatkan dia, Allah memberkati dia. Sehingga sesukar sulit apapun masalah persoalan yang dialami oleh Yusuf, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Allah beserta dia. Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang ada beserta, Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Ia tidak meninggalkan kita, Ia ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Anak kedua Yusuf diberi nama Efraim, karena Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Anak ini menegaskan anugerah Allah yang tetap tersedia bagi Yusuf, walaupun ia harus tinggal di negeri asing, di tengah-tengah penderitaan yang besar. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita benar-benar dibuat sengsara, dibuat benar-benar menderita dalam beberapa bulan ini. COVID-19 ini sedang mewabah dunia, ya. Mataram pun, ya, tempat di mana kita berada pun saat ini, kita sedang mengalaminya. Kita benar-benar menderita, kita benar-benar sengsara, kita tidak bisa keluar kemana-mana, kita harus berdiam diri di rumah. Benar-benar masa penderitaan, benar-benar masa sukar sulit, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi ingatlah, di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, di tengah-tengah kesengsaraan yang kita alami, di tengah-tengah sukar sulit yang kita alami, Allah ada di tengah-tengah kita. Allah menolong kita, Allah menyertai kita, Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi jangan kita bersungut-sungut kepada Tuhan, jangan kita mengeluh kepada Tuhan, jangan kita khawatir, jangan kita gelisah. Arahkan hidupmu kepada Tuhan, percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa di tengah-tengah sukar sulit yang kita alami, ada Allah di tengah-tengah kita, yang menguatkan kita, yang menolong kita, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Yusuf benar-benar mengalami penderitaan, benar-benar mengalami kesengsaraan, benar-benar mengalami keadaan yang sukar sulit, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan berkata, Allah menyertai Yusuf, Allah ada bersama Yusuf. Nah, mari kita pegang dan imani juga apa yang dialami oleh Yusuf sedang kita alami saat ini. Allah ada di tengah-tengah kita di saat kita menderita, di saat kita sengsara, di saat kita sukar sulit, di saat kita mengalami pergumulan dan masalah yang besar. Allah ada di tengah-tengah kita. Setelah semuanya itu berlalu, Yusuf mengalami kehidupan new normal, awal yang baru. Nah, mari Bapak Ibu, bila Tuhan izinkan pada awal bulan kita akan bersama-sama kembali, kita menjalani kehidupan new normal, ya. Berarti cuci tangan tetap kita lakukan, ya. Jarak, ya, 1 meter paling tidak tetap kita lakukan, ya. Kebersihan, ya, menjaga kesehatan imunitas juga tetap. Memakai masker kita akan tetap lakukan. Kehidupan new normal, normal baru kita akan terapkan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat di mana kita. Awal yang baru, memulai kehidupan yang baru, mengawali kehidupan baru bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan beserta dengan kita, Bapak Ibu. Tuhan menolong kita, Bapak Ibu, di tengah-tengah sukar sulit, pergumulan berat yang sedang kita alami. Allah ada di tengah-tengah kita, Allah menolong kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan dan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Kami belajar banyak melalui kehidupan Yusuf, penderitaan, kesengsaraan, sukar sulit dialami oleh Yusuf. Dalam beberapa bulan terakhir ini juga
Kalau kami mengalami kesengsaraan, kami mengalami penderitaan, kami mengalami keadaan yang sukar sulit, namun kami bersyukur sebagaimana Allah ada beserta Yusuf, sebagaimana Allah menyertai Yusuf, kami pun ada beserta dengan Allah. Kami pun percaya Allah menyertai kami, Allah melindungi kami, Allah menjaga kami. Terima kasih. Biarlah kami menjalani hidup ini dengan optimis, dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kami dan menolong kami dan tidak membiarkan kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.